أكيد مشاعر عظيمة، كيف شفت المنتخب اليوم مع الإمارات؟ الحمد لله كان أهم شيء هو تأهل كأس العالم. مم. ما كانت سهلة لأن لما تلعب مباراتين. Arab dan Qatar ngemis ikut gabung FAC, Indonesia mentah-mentah tolak, reaksi AFC bikin geger. Di saat publik sepak bola Asia sedang ramai membahas masa depan kompetisi kawasan, tiba-tiba muncul kabar yang membuat banyak orang terkejut. Disebut-sebut ada dorongan agar negara-negara Timur Tengah seperti Arab dan Qatar ikut masuk ke dalam skema kompetisi FAC. Namun, yang bikin suasana langsung panas adalah muncul narasi bahwa Indonesia tidak langsung menyambut ide tersebut. Bahkan, disebut melakukan penolakan secara tegas. Benarkah ini soal gengsi, atau ada alasan yang jauh lebih besar di balik semua ini? Dan yang paling menarik, bagaimana reaksi AFC melihat situasi yang mulai memancing perdebatan? Sebelum lanjut, jangan lupa tekan like, subscribe, dan aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan update dunia sepak bola paling panas. Dalam beberapa tahun terakhir, sepak bola Asia mengalami perubahan besar. Investasi meningkat, persaingan makin ketat, negara-negara dengan kekuatan finansial besar mulai menjadi pusat perhatian. Di sisi lain, kawasan Asia Tenggara juga berkembang cepat. Stadion semakin modern, antusiasme penonton meningkat. Hak siar terus naik. Di tengah perubahan itu, muncul berbagai wacana mengenai format kompetisi dan arah kerja sama kawasan. Dan disinilah narasi mulai memanas. Bayangkan jika kompetisi yang selama ini identik dengan kawasan tertentu tiba-tiba membuka pintu bagi kekuatan besar dari luar. Sebagian melihat ini sebagai peluang, tapi sebagian lagi melihatnya sebagai ancaman. Menurut berbagai opini yang berkembang, Indonesia disebut berada di kelompok yang ingin mempertahankan identitas dan keseimbangan kompetisi. Alasannya, bukan karena takut, bukan juga karena menolak persaingan, tetapi karena ada kekhawatiran bahwa jika kekuatan ekonomi dan infrastruktur yang jauh lebih besar masuk sekaligus, maka negara berkembang akan makin sulit bersaing. Narasi yang muncul pun mulai liar. Kalau semua digabung, apakah kompetisi masih punya identitas? Apakah kesempatan negara lain tetap terbuka? Pertanyaan demi pertanyaan terus bermunculan. Dan ketika kabar penolakan itu ramai dibicarakan, reaksi publik langsung terbelah. Ada yang mendukung, ada yang mengkritik. Lalu bagaimana reaksi AFC? Di berbagai pembahasan dan opini publik, banyak yang menilai organisasi tentu akan melihat seluruh masukan dari anggota dengan pendekatan keseimbangan. Karena keputusan besar bukan hanya soal siapa paling kuat, tetapi juga soal keseimbangan kompetisi, nilai komersial, dan masa depan sepak bola kawasan. Di titik ini suasana mulai memanas. Sebagian menyebut perubahan besar harus dilakukan. Sebagian lagi meminta jangan terburu-buru. Dan publik mulai bertanya, kalau benar terjadi, siapa yang paling diuntungkan? Sekarang bayangkan, jika kompetisi berubah total, jika kekuatan besar masuk, jika negara kecil mulai kehilangan ruang, apakah atmosfer lama masih bertahan? Atau justru kompetisi menjadi jauh lebih spektakuler? Inilah yang membuat perdebatan semakin panas. Karena pada akhirnya, sepak bola bukan hanya soal menang dan kalah, tetapi juga soal identitas, soal kesempatan, dan soal siapa yang menentukan arah masa depan. Sampai hari ini, perdebatan seperti ini selalu menarik perhatian. Tetapi satu hal yang pasti, setiap perubahan besar di sepak bola akan selalu memunculkan pro dan kontra. Kalau menurut kalian, Indonesia benar mempertahankan prinsip, atau kompetisi memang harus dibuka lebih luas? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.